Ketika dalam hadis dikatakan la itsma fihi, la itsma, berarti ini dosa besar terkait dengan nyakitin orang lain. Buruk sangka pada orang lain itu adalah sakit, ya, nyakitin orang lain. Kemudian kita menyimpan kebencian, ya, kepada orang lain, dendam kepada orang lain, maka itu juga termasuk itsm, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahala yang ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per 1 orang insyaallah 50.000 sahur berbuka dan berprogram dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per 1 hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care, ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya angka 1, ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukra lah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibillah sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Saudara dan sahabat-sahabat tercinta, hamba-hamba Allah dimanapun berada, Masya Allah, kita akhirnya sampailah sudah kepada hadis yang ke-26, ya. Masya Allah, di 10 terakhir Ramadan ini kita pada akhirnya diberi Allah rezeki, ya, sampai juga akhirnya di 10 terakhir Ramadan, dan di kajian hadis juga sampai di hadis yang ke-26 dari kitab kita Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah bi Baitil Maqdis wa Aknafi Baitil Maqdis, yaitu 40 hadis pilihan tentang keutamaan melakukan ribat dan melaksanakan amalan jihad di Baitul Maqdis serta sekitaran daripada Baitul Maqdis. Hadis yang ke-26 ini, saudaraku, kita sampai kepada tema salamatus sadri lil murabiti fi sabilillah. Orang-orang yang melakukan ribat, ya. Ribat kita sudah tahu pahalanya lebih baik daripada seluruh apapun yang ada di bumi ini, dan segala kekayaan yang ada di bumi kalah oleh amalan ribat. Oke, orang yang melaksanakan ribat fi sabilillah ini harus memiliki satu karakter yang agung. Apa itu? Salamatus sadr. Salamatus sadr, selamat dadanya dari segala yang tak pantas ada di dalam dadanya, ya. Apa itu? Mari kita dengarkan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. An Abdullah ibni Amr, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qila li Rasulillah,
sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah atau bertanyalah orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi afdal ya Rasulullah, dari sekian banyak manusia mana yang paling afdal bagi Allah, di mata Allah, di sisi Allah? Qala, Nabi menjawab, kullu makhmumil qalbi, seluruh yang makhmumil qalbi, hatinya itu seperti sunyi daripada cacat, sunyi daripada dosa, ya. Nanti kita uraikan. Saduqil lisan, yang sangat lurus dan jujur lisannya. Qalu, mereka bertanya, saduqul lisan na'rifuhu. Yang dimaksud dengan saduqul lisan, lidahnya lurus, bicaranya benar, enggak pernah neka-neko, betul-betul apa adanya, betul-betul tidak pernah mau berbohong. Itu kami sudah tahu ya Rasulullah. Na'rifuhu, kami tahu. Fama makhmumul qalbi, adapun makhmumul qalbi, benar-benar kami belum tahu. Apa itu ya Rasulullah? Ya, qala, Nabi menjawab, huwa at-taqi, yaitu orang yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah SWT. Takut riya, takut ujub, takut sombong, ya, takut berburuk sangka, takut menuduh orang yang tidak, takut tidak percaya kepada janji-janji Allah, takut ditimpa oleh penyakit kasal dan ham, ya, hazan, dan macam-macam lah. Dan takut sekali menganggap remeh syariat Allah, menganggap remeh agama, takut menganggap remeh orang lain, ya, karena melihat penampilannya. Takut dia, kalau dia di pandangan Allah adalah orang yang penuh dosa, nanti di akhirat nasibnya bagaimana. Orang ini adalah at-taqi, orang yang bertakwa, sangat mengindahkan apapun perintah Allah dan sangat mengindahkan apapun yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini at-taqi. Jadi orang at-taqi itu adalah makhmumul qalbi, orang yang hatinya itu selamat, orang yang hatinya itu bersih daripada sifat-sifat yang tak patut, tak pantas. Terus an-naqiyu, artinya bersih, ya, bersih dari hal-hal yang tidak pantas, seperti buruk sangka, betul-betul dia tidak mau berburuk sangka, ya. Hobinya adalah ingin tahu dengan kelemahan dan cacat orang lain, ya. Ini juga tajassus, dia tidak mau melakukan. Hatinya takut kalau seandainya di dirinya dia penuh dan banyak mendapatkan dosa dari orang-orang yang dia ghibah, orang-orang yang dia fitnah, orang-orang yang dia adu domba dan sebagainya. Jadi ini orang naqi, hatinya bersih, tidak ada keinginan jahat dan buruk untuk saudaranya yang lain, ya. Tidak ada juga dia merasa buruk sangka kepada Allah atau kepada dirinya sendiri. Kenapalah nasib saya kayak gini amat, kenapalah saya harus merasakan ini, ya, kenapalah Allah kayak gini betul amat kepada saya. Ini bukan orang naqi ini. Orang naqi itu adalah hatinya bersih, dia semua apa yang dia dapatkan alhamdulillah, semua apa yang dia rasakan, yang dia temukan alhamdulillah, tetap dia puji Allah. Ini an-naqi. La itsma fihi, tidak ada dosa besar di dalamnya, ya. Dosa besar itu termasuk diantaranya su'udzon tadi, ya, su'udzon, buruk sangka pada orang. Karena buruk sangka itu termasuk diantara itsm. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni fa inna ba'dadh-dhanni itsm. Itsm itu dosa besar terkait dengan orang lain. Jadi ada beda dzambun, ada beda khata'un, atau ada beda itsmun. Dzambun dosa biasa, ya, dosa kecil. Khata'un dosa tapi nggak sengaja. Kalau dzambun dosa tapi sengaja. Kalau itsmun dosa besar tapi nyakitin orang lain. Nah, ini itsmun, ya, yang terkait dengan orang lain, ini itsm, ya. Baik, mudah-mudahan perbedaan-perbedaan ini menjadikan kita bisa mendudukkan pembahasan. Ketika dalam hadis dikatakan la itsma fihi, la itsma, berarti ini dosa besar terkait dengan nyakitin orang lain. Buruk sangka pada orang lain itu adalah sakit, ya, nyakitin orang lain. Kemudian kita menyimpan kebencian, ya, kepada orang lain, dendam kepada orang lain, maka itu juga termasuk itsm, ya. Baik, selanjutnya orang makhmumul qalbi, enggak ada sifat itsm itu dalam hatinya. La baghya, tidak ada pula keinginannya melakukan kejahatan dan melakukan keinginannya untuk, kalau bahasa Padangnya, mencidoi, ya, ngerjain orang sehingga orang itu akhirnya jatuh tersungkur, menderita, ya, terfitnah, di penjara, diburu, terusir dari kampung halamannya dan sebagainya. La wala baghya, enggak ada keinginannya seperti itu, ya. Ini namanya makhmumul qalbi, hatinya bersih, ya. Wala ghillah, dan juga tidak punya keinginan untuk korupsi. Korupsi itu kan ngambil hak orang lain itu.
Itu kan ngambil bukan haknya, ngambil apa tu, tabungan negara, mengambil hak umat dan sebagainya, itu namanya ghillah. Ya, la yati al-ghallu yaumal qiyamati al-jannata. Tidak akan pernah datang orang-orang yang pada hari kiamat membawa harta milik orang lain yang diambilnya secara diam-diam atau korupsi, dia tidak akan bisa mendatangi pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Wala hasada, dan juga tidak memiliki rasa hasad. Hasad ini adalah kedengkian yang punya niat jahat. Bagaimana orang yang didengkinya itu bisa hancur, bagaimana orang yang didengkinya itu bisa hilang nikmat yang ada pada dirinya. Itu hasad. Kalau hakad hanya rasa iri saja dalam dada, tapi kalau hasad, kedengkian yang ingin mencelakakan orang itu, ya, ingin lenyap kebaikan itu dari orang tersebut. Ini tidak ada pada orang tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan afdalun nas, manusia yang paling utama. Dan orang macam inilah yang dipandang oleh Allah pantas dan layak untuk ada bergabung dalam barisan al-murabituna bi Baitil Maqdis wa aknafi Baitil Maqdis. Semoga sekali lagi mendengarkan kajian ini ada keinginan kita untuk benar-benar memastikan diri ini termasuk yang dipantaskan dan dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah, dengan doa kita yang tulus kepada Allah, dengan perjuangan keras untuk menjaga kebersihan dada kita, kebersihan hati kita dari beberapa hal yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini. Semoga kajian ini berguna, bermanfaat, menambah iman dan bisa diamalkan, dan kita termasuk orang-orang yang salamatus sadr, orang-orang yang bersih dadanya dari hal yang tidak patut dan tidak pantas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.